Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya, diridhoi amal-amalnya, dipanjangkan umurnya, barokah, manfaat fidin wa dunya wal akhirah. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan perbedaan antara kata hurufun dan hurufatun. Meskipun keduanya sama-sama jamak, hurufun itu jamak taksir dan hurufatun itu jamak salim. Namun masing-masing meskipun artinya sama, memiliki pengertian yang berbeda. Pada kesempatan ini, yang pertama kami mengaturkan ayat yang terdapat kata hurufun diperuntukkan untuk orang yang beriman dan beramal soleh dan mampu bersabar dengan penuh tawakal. Ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Ankabut 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanubawwi annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Penjelasan surat Al-Ankabut 58. Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang beriman, dan orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan kebajikan dengan mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan penuh kenikmatan. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan semata karena Allah. Mereka itulah orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, mampu mengendalikan nafsu, dan senantiasa bertawakal kepada Tuhannya setelah berikhtiar secara maksimal. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi yang kami aturkan. Ayat yang di dalamnya terdapat kata hurufun jamak taksir yang diperuntukkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh serta mampu sabar dan penuh tawakal. Untuk selanjutnya akan kami aturkan ayat yang di dalamnya terdapat kata hurufun juga, tetapi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun penjelasannya atau tafsirnya seperti berikut ini.
Surat Az-Zumar 20. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anharu wa'dallahi la yukhlifullahu mi'ad. Arti, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Penjelasan Surat Az-Zumar 20. Puncak keberuntungan dan puncak kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang telah Allah sediakan karomah dan berbagai macam kenikmatan untuk mereka yang tidak bisa dinilai kadarnya. Mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, yakni kedudukan yang tinggi yang terukir indah, yang karena keindahan, kemegahan, dan kebeningannya sehingga bagian luarnya tampak dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya tampak dari bagian luarnya. Dan karena ketinggiannya sehingga ia terlihat sebagaimana tampaknya bintang yang jauh berada di ufuk timur atau bintang yang jauh berada di ufuk barat. Maka dari itu Allah berfirman, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi ayat yang lain yang di dalamnya terdapat kata hurufun diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa serta penjelasan atau tafsirnya. Untuk selanjutnya akan kami aturkan ayat lain yang terdapat kata hurufatun yang diperuntukkan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Tidak ada tambahan yang lain, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Dilanjutkan dengan penjelasan perbedaan antara kata atau lafal hurufun dan hurufatun. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Surat Saba 37. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Penjelasan Surat Saba 37. Harta dan anak-anak yang kalian banggakan bukanlah wasilah yang bisa mendekatkan kalian kepada ridho Allah. Akan tetapi siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dialah yang merengkuh pahala yang berlipat. Harta bisa mendekatkan pemiliknya kepada Allah
bila dia menginfakkannya di jalan Allah. Sedangkan anak-anak dengan mereka mendoakannya. Mereka orang-orang mukmin yang beramal soleh mendapatkan pahala berlipat ganda dari kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Karena kebaikan-kebaikan dilipat gandakan bagi mereka. Mereka berada di dalam tempat-tempat yang tinggi di surga dalam keadaan aman dari segala yang mereka khawatirkan berupa azab, kematian, dan terputusnya kenikmatan. Perbedaan kata huruf dan hurufat seperti berikut. 1. Kata huruf itu dalam Al-Quran ada pada 2 tempat, yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 58 dan Az-Zumar ayat 20. Sedang kata hurufat hanya 1 tempat, yaitu pada surat Saba ayat 37. 2. Kata hurufun dan hurufatun itu artinya sama, yaitu kamar-kamar di surga atau tempat tinggi. 3 kata huruf itu jamak taksir, termasuk jamak kasroh, lebih banyak. Dan hurufat itu jamak salim, termasuk jamak kilah, lebih sedikit. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Penjelasan antara kata hurufun dan hurufatun, meskipun keduanya artinya sama dan bentuknya sama-sama jamak, yang hurufun jamak taksir itu masuk pada jamak kasroh dan hurufatun itu masuk jamak kilah. Dan kedua lafal itu membedakan antara orang yang bertakwa itu mendapatkan hurufun nanti di akhirat, sedangkan orang yang hanya beriman dan beramal soleh akan mendapatkan hurufat. Maka orang yang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang beriman dan beramal soleh saja. Semoga kita semuanya dimasukkan atau termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.